Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita mau tunduk kepala, lipat tangan, kita masuk dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat tubuh, jiwa, roh sehat, tidak berkekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, urapi setiap mulut lidah kami yang sebentar kami akan memuji memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Semuanya boleh berdiri, semuanya boleh bersuka cita, boleh tepuk tangan juga ya adik-adik ya. Tepuk tangannya semua yuk. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Semua jawab yuk. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada yang di rumah, jangan duduk dulu, kita tetap semangat. Kita sambung pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya,
adik boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada rahasia firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau. Semua belajar sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Boleh tutup mata nyanyinya biar lebih sungguh-sungguh lagi. rahasia firman Tuhan. Urapi setiap kami, pendengaran kami juga hati kami Tuhan, supaya setiap firman yang ditabur hari ini Tuhan tidak terbuang sia-sia, tapi boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh jadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu hari ini sama Kak Jessica. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, boleh ambil notes-nya sebelum kita mulai belajar firman Tuhan. Nah, firman hari ini Kak kasih judul Damai yang dari Tuhan. Nah, apa ya kira-kira? Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sebelum kita mau buka Alkitab kita, Kakak mau kasih satu cerita. Nah, adik-adik dengarkan dengan baik-baik ya. Suatu hari ada seorang raja, rajanya ini sangat kaya raya adik-adik. Jadi dia ini punya banyak emas, dia punya banyak uang ya. Terus kemudian raja ini punya satu hobi.
hobinya adalah mengumpulkan barang-barang antik atau barang-barang kuno. Raja ini punya banyak sekali guci-guci yang besar-besar, yang antik-antik itu ya. Terus ada banyak piring-piring yang ukiran-ukirannya itu cantik gitu ya. Juga ada banyak lukisan-lukisan yang sangat indah dan juga punya makna di baliknya. Nah, suatu hari si raja ini itu ingin punya lukisan baru. Nah, gimana caranya? Raja ini membuat sayembara atau membuat lomba. Jadi dia mau minta semua ya pelukis-pelukis yang ada di pelosok kerajaan itu untuk berlomba-lomba membuat satu lukisan yang sangat cantik, yang sangat indah dengan tema damai. Nah, ada banyak sekali pelukis-pelukis yang handal di pelosok kerajaan itu yang datang ke kerajaan itu untuk membawa lukisannya. Ya, banyak dari pelukis-pelukis itu menggambar ada pemandangan-pemandangan gunung yang indah, laut yang indah gitu ya. Terus kemudian ada juga yang menggambar keluarga yang hidupnya rukun, makan bersama gitu ya. Juga ada yang menggambar orang-orang atau rakyat yang saling gotong royong untuk membantu membersihkan sekitarnya, di rumah sekitarnya gitu ya. Tapi kemudian ada satu lukisan yang sangat menarik perhatian si raja. Anehnya di dalam lukisan itu terdapat pemandangan yang gak indah. Jadi ada pegunungan, tapi pegunungannya itu sudah tua, sudah gelap ya. Terus kemudian ada pohon-pohon yang kering, yang tinggal ranting-rantingnya aja, daunnya tuh sudah nggak ada. Terus kemudian ada beberapa gambar bebatuan yang ada di rumput gitu ya, seperti bekas tanah longsor atau bekas gunung meletus gitu ya. Terus kemudian bahkan juga ada gambar jurang yang sangat-sangat gelap gitu ya. Kalau biasanya jurang itu gelap berarti jurang itu sangat dalam. Nah, tapi ada aneh yang lain nih. Ternyata di salah satu ranting pohon yang tua itu ada satu burung kecil yang cantik, yang dilukiskan itu dia sedang bersiul gitu ya. Dan dia juga badannya itu terkena sinar matahari gitu ya, karena gak ada daun-daun lagi kan di pohon itu, jadi dia langsung seperti bersinar kayak gitu. Terus kemudian si raja ini tanya, ini maksudnya apa? Kenapa kok pegunungannya sudah jelek, sudah gelap, sudah suram, tapi kok burung ini tuh bisa bernyanyi, bisa bersiul, bisa terlihat sangat tenang gitu, dan terlihat sangat sukacita kayak gitu. Terus si pelukis ini bilang seperti ini, iya raja, karena ketenangan dan damai yang ada di dalam burung ini atau di dalam hati burung ini itu mengalahkan keadaan di sekitarnya. Sekalipun keadaannya buruk, sekalipun keadaannya itu gersang, suram gitu ya, tapi si burung tetap bisa sukacita, dia tetap bisa bersiul, dia bernyanyi dengan sukacita. Menurut adik-adik kayak gimana? Kalau adik-adik mendengar kata-kata damai pertama kali saat kakak tadi mengatakannya gitu ya, apa sih yang ada di pikiran adik-adik? Ya, damai itu apa sih? Coba sekarang kita bandingkan antara diri kita dan juga si burung yang ada di lukisan itu dan lukisannya ya. Terutama dengan pegunungan yang kering, terus kemudian pohon-pohon yang udah gak ada daunnya, ada jurang dan lain sebagainya. Setiap kita, kakak percaya, pasti punya masalah di dalam hidup kita masing-masing, benar nggak? Ada banyak sekali keadaan-keadaan yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita maunya A, terjadinya B. Kita maunya B, terjadinya Z ya. Sangat jauh berbeda bahkan kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan seperti itu, apa sih yang sebenarnya kita sebagai anak Tuhan ini harus lakukan? Atau respon apa sih yang harus kita berikan pada saat kita ini mengalami keadaan-keadaan dan kondisi seperti itu? Nah, kita mau belajar, kita buka firman-Nya ya. Kita buka di Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Nah, perikopnya adalah angin ribut diredakan. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya, sebenarnya adik-adik, kalau kita pikirkan ya, kita itu seringkali seperti murid-murid Tuhan yang ada di firman ini. Kalau murid gitu ya, murid-murid Tuhan apalagi, murid-murid ini tuh seringkali diajak sama Tuhan atau selalu diajak sama Tuhan untuk melayani. Murid-murid Tuhan ini sudah melihat begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Seperti contohnya misalnya menyembuhkan orang yang sakit, ya, membuka mata orang yang buta, kemudian membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, memberi makan. Ada banyak sekali mujizat, bahkan sampai membangunkan orang yang sudah mati. Nah, sedemikian rupanya murid-murid Tuhan itu sudah melihat sendiri dengan matanya bagaimana Tuhan membuat mujizat. Kok bisa ya pada saat angin ribut itu tiba-tiba terjadi, si ombak dan juga si badai itu tiba-tiba datang. Kok bisa? Seolah-olah murid-murid Tuhan ini lupa bahwa Tuhan Yesus itu bersama dengan dia loh. Tuhan Yesus itu bisa menjagai mereka dengan sedemikian rupa loh. Sebegitu besarnya Tuhan Yesus itu dengan segala hal yang bisa dia lakukan. Tapi kok bisa ya murid-murid itu seolah-olah lupa. Mereka panik, kemudian mereka cepat-cepat bangunin. Bahkan dikatakan apa? Mereka bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebegitu nggak percayanya sampai Tuhan pun harus bilang ke mereka, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Kok bisa sih gitu loh, kamu tuh nggak percaya sama aku." Seringkali kita juga sama seperti murid-murid Tuhan. Saat ada masalah datang, saat kondisi kehidupan kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita ingini gitu ya. Seringkali kita panik, terus kemudian kita khawatir, kita lupa bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bisa menjagai kita, yang bisa membuat segala sesuatunya itu mungkin untuk kita asalkan hal itu tuh benar. Berarti saat hidup kita sedang gak sesuai, saat kondisi gak sesuai, terutama saat ini ya, salah satu masalah terbesar mungkin di dalam hidup kita adalah si virus ini ya, si virus COVID ini ya, yang membuat banyak sekali kehidupan, hal-hal di dalam kehidupan kita itu mungkin terhambat atau bahkan gak jadi. Beberapa hari yang lalu kakak baca berita tentang perkembangan pandemi ini gitu ya. Gimana sih keadaan kita saat ini, terutama Surabaya dan juga Jawa Timur ya. Ternyata beberapa hari yang lalu itu angkanya itu sangat-sangat tinggi. Semakin banyak orang itu yang positif terkena virus ini. Terus kemudian banyak juga yang masih harus meninggal gitu ya karena penyakit ini. Belum lagi ada banyak toko-toko yang harus dipaksa ditutup ya, karena mungkin selama ini kalau tokonya dibuka atau restorannya dibuka mungkin ya itu ramai sekali, ada orang banyak datang. Tapi karena kasus ini semakin tinggi angkanya, toko atau warung itu harus ditutup. Belum lagi sekolah ya, yang bulan depan ini Juli atau Agustus ini kan rencananya tatap muka ya. Kakak percaya adik-adik juga sekolahnya sudah dibilangin sama guru mungkin bisa online, terus kemudian bisa datang juga gantian gitu ya. Bahkan berita itu pun terancam dibatalkan atau terancam gagal, nggak jadi nih ketemu sama teman-teman, nggak jadi bisa masuk ketemu sama guru-guru. Coba saat kondisi yang seperti ini, kita nggak bisa, banyak hal yang nggak bisa kita lakukan. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa menikmati hidup seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kita nggak bisa liburan mungkin. Kalau kondisi kita seperti ini, Tuhan katakan
kita harus percaya, kita harus punya damai itu yang dari Tuhan. Terus Kak, gimana caranya supaya kita itu bisa punya damai yang dari Tuhan? Ada dua hal nih yang harus kita sebagai anak Tuhan itu lakukan supaya kita itu bisa dapat damai yang dari Tuhan. Ya, dicatat tadi adik, dua hal. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan segera. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan yang pada saat terkena badai, terus mereka cepat-cepat bangunin Tuhan ya, yang ada di dalam kamar gitu ya. Sama seperti murid-murid Tuhan yang langsung datang kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan pun belajar untuk langsung datang kepada Tuhan. Jangan buru-buru mengeluh, jangan buru-buru bilang, aduh kok gini, aduh kok gitu. Jangan buru-buru mulut kita ini kita gunakan untuk mengeluh. Tapi justru yang pertama harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa. Nah, kita buka ayatnya lagi di Filipi pasal yang ke-4 ayat 6-7. Ya, masih di perjanjian baru. Di Filipi pasal yang ke-4 ayat 6-7. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, dikatakan kan di sini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kondisi apapun juga, apapun yang kita pikirkan, apapun yang jadi apapun yang buat hati kita sedih, apapun yang buat hati kita itu merasa nggak enak atau bahkan marah, jangan khawatir. Jangan khawatir besok mau makan apa, jangan khawatir besok sekolahnya seperti apa, jangan khawatir kalau aku sakit terus aku harus gimana, jangan khawatir. Ya, tapi apa yang harus dilakukan? Nyatakanlah. Kalau dibilang nyatakanlah itu berarti kita harus ngomong gitu ya. Kita harus utarakan, kita harus sampaikan apa yang jadi keinginan di dalam hati kita atau perasaan di dalam hati kita di dalam doa dan permohonan. Terus satu lagi dengan ucapan syukur. Maka saat kondisi gak enak di dalam hidup kita, belajar untuk bersyukur dulu. Lihat apa yang ada di tangan kita, apa yang kita punya. Kita masih punya baju untuk kita pakai, kita masih punya rumah untuk kita berteduh, kita masih punya anggota tubuh yang lengkap, kita masih bisa nafas dengan gratis. Bersyukur. Baru setelah itu, setelah kita sudah bersyukur, kita syukuri apapun yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup kita, yang masih Tuhan kasih, baru setelah itu kita berdoa. Kita sampaikan, Tuhan aku merasa seperti ini, Tuhan aku merasa sulit untuk sekolah online, aku gak ngerti apa-apa Tuhan, apa yang diajarkan guruku kurang jelas bagiku, kalau aku harus lihat video aja, aku gak ngerti Tuhan. Lebih enak Tuhan untuk belajar dari guruku, atau lebih enak untuk bisa ketemu sama teman-temanku, aku bisa tanya sama teman-temanku, aku bisa main sama-sama, daripada aku harus seperti ini di rumah Tuhan, online terus capek. Itulah, cerita sama Tuhan, nyatakan, sampaikan. Baru setelah itu nyatakan apa yang jadi keinginan kita atau apa yang jadi permohonan kita. Tuhan, kalau bisa, aku pengen loh Tuhan, kondisi Indonesia, kondisi lingkunganku itu semakin baik, supaya aku bisa sekolah, bisa ke gedung sekolah, bisa ketemu sama guru-guru, sama teman-teman. Aku bisa ke kampus, mungkin ya kalau yang udah kuliah. Lebih enak loh Tuhan. Tapi Tuhan, aku serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Bisa nggak mulai dari hari ini belajar seperti itu? Kalau ada masalah, cepat bersyukur, cepat doa, cerita sama Tuhan, minta sama Tuhan, tapi kembalikan semuanya di dalam tangan Tuhan. Ingat bahwa kita itu punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa menghentikan badai di firman tadi,
tapi juga yang bisa memberi damai. Di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa sih Kak? Artinya kalau kita merasakan sesuatu, kalau kita sedang gelisah karena sesuatu, kita sedang sedih karena sesuatu, dan kalau kita melakukan step tadi, ya, bersyukur, berdoa, memohon dan mengembalikan semuanya pada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan damainya. Kita jadi bisa punya rasa damai walaupun kondisi masih nggak baik. Kita bisa jadi percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan apa yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan itu bisa memberikan apa yang melampaui akal pikiran kita. Kita nggak bisa, akhirnya nanti kita itu bisa berpikir seperti ini, wah kok bisa ya, Tuhan itu kok keren ya, Tuhan itu kok hebat ya. Kalau kita bisa fokus dengan apa yang Tuhan bisa lakukan, percayalah, damai yang dari Tuhan itu bisa melampaui pikiran kita. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, kita harus terus berjalan dengan Tuhan di dalam damai. Nah, sama seperti pelukis-pelukis yang lain ya, bukan pelukis yang terakhir ya, tapi pelukis-pelukis pertama yang menggambar keluarga yang rukun, orang-orang yang hidupnya damai, saling tolong menolong, atau keadaan pegunungan dan laut yang tenang, yang asri gitu ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa damai itu berarti kita ya udah nggak usah ngapa-ngapain, diem aja. Nggak seperti itu ya adik-adik ya. Jangan sampai berpikir seperti ini. Oh, berarti kalau kita mau hidup damai itu kita nggak usah ngelakuin apa-apa. Kondisi sekarang ya udah, kita diem aja, Tuhan pasti bekerja kok. Kita nggak usah ngapa-ngapain supaya nggak ada masalah juga di dalam hidup kita. Jangan sampai seperti itu ya. Damai itu bukan berarti kita diem aja. Damai itu bukan berarti kita stuck di dalam kondisi nyamannya kita. Nggak seperti itu. Kalau kita tahu Tuhan itu ada bersama kita, Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu punya rencana yang besar di dalam hidup kita, berarti ya kita harus tetap menjalani hidup kita atau menjalani apa yang sedang kita kerjakan dengan sepenuh hati. Gak perlu takut, gak perlu khawatir ya. Kita tahu nih, jadi perasaan damai itu yang dari Tuhan itu gak hanya kita pakai sebagai tameng untuk jagain kita, supaya kita gak usah ngapa-ngapain, dah nih tamengnya, jagain kita gitu ya. Tapi gak hanya sebagai tameng, tapi itu juga sebagai garansi, jagain. Oh berarti karena kita tahu nih Tuhan itu ada di dalam kita, Tuhan itu beserta kita, maka kita gak perlu takut, kita terus bisa melangkah, kita terus bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan di dalam hidup kita. Belajar untuk punya sekalipun aku tetap, sekalipun aku gak bisa jalan-jalan, sekalipun aku gak bisa liburan, aku tetap bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Atau sekalipun aku gak bisa menikmati liburan karena gak bisa ngapa-ngapain, aku tetap bisa melakukan hal yang positif di rumah. Aku bisa bantu orang-orang di rumah, aku bisa belajar banyak hal baru, misalnya belajar apa? Belajar masak mungkin ya sama mama, sama papa, atau belajar bahasa ya, atau belajar apa? Jadi content creator ya mungkin ya. Sekarang ada banyak sekali yang mau jadi content creator ya. Mau jadi YouTuber misalnya untuk belajar komunikasi di depan layar, di depan kamera ya. Atau apa? Sekalipun mungkin aku nggak bisa merayakan ulang tahunku seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya beli kue tar yang besar, atau bisa makan-makan sama teman-teman gitu ya. Sekalipun aku nggak bisa merayakan ulang tahunku, aku tetap bersyukur aku diberi 1 tahun lagi kepercayaan dari Tuhan. Aku tetap bisa makan bersama dengan mama papa. Atau mungkin sekalipun bayar SPP itu kesulitan, bayar uang sekolah atau bayar uang kuliah itu sulit, aku tetap bisa menghemat. Aku tetap bisa, ya mungkin hemat itu bisa membantu mama papa ya, dengan hal yang lain kayak gitu. Jadi fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan terlalu memikirkan apa yang gak bisa kita kerjakan. Tuhan itu mulai bekerja dari apa yang kita punya loh. Tuhan itu mulai bekerja dari apa yang mau kita kerjakan. Sama seperti
pelayan-pelayan yang dipercayakan talenta dari tuannya, ya. Kalau pelayan itu mau mengerjakan talenta yang dia miliki, bisa loh berkembang. Tapi kalau si pelayan yang terakhir yang nggak mau mengerjakan talentanya, hanya satu itu dia kubur, nggak dia olah, ya akhirnya dia nggak dapat apa-apa, ya kan? Kita buka juga ayatnya yang terakhir di Filipi, masih sama, mundur 2 pasal. Di Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Kakak bacakan ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, di sini kan dikatakan nih, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh Kak, tadi katanya nggak boleh takut, tadi katanya nggak boleh khawatir. Kok dibilang kerjakan dengan takut dan gentar? Nah, di sini maksudnya takut dan gentar itu apa sih? Takut dan gentar itu maksudnya bahwa keselamatan ini atau damai ini itu hal yang besar loh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kita harus benar-benar mengerjakannya dengan sekuat tenaga, benar-benar berjalan dengan sepenuh hati untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya, sama seperti tadi kan, kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan nih Kak, sekalipun nggak bisa jalan-jalan, aku tetap bisa menikmati waktu di dalam keluargaku. Aku bisa bangun hubungan yang baik sama adik kakakku. Aku bisa lebih mencurahkan rasa sayangku sama mama papa gitu ya. Atau sekalipun aku nggak bisa liburan, aku masih bisa mengolah talentaku, mengembangkan hal baru yang aku temukan. Sekalipun aku masih harus sekolah online, aku mau belajar sungguh-sungguh supaya aku bisa mungkin dapat beasiswa untuk membantu mama papa, atau ya membanggakan mama papa, itu juga bisa membantu. So, ayo sama-sama kita belajar untuk jadi anak Tuhan yang saat kondisi buruk, saat kondisi gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa belajar untuk ingat Tuhan ada buat kita. Tuhan berikan damainya yang melampaui pikiran kita. Maka kita harus bersyukur, kita harus berdoa, kita mohon sama Tuhan, dan kita minta Tuhan memberikan apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan percaya kita punya iman bahwa Tuhan itu terus bersama dengan kita dan kita bisa terus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, ayo sama-sama kita praktekkan ya firman ini di dalam hidup kita sehari-hari. Jangan hanya jangan hanya didengarkan, dicatat, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kakak mau ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar sama-sama Tuhan bahwa kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, kami bisa dapat damai-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami sekalipun dalam kondisi yang gak tentu, yang gak enak Tuhan, kami tetap mau Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau mengerjakan Tuhan setiap pekerjaan yang Kau berikan pada kami. Kami mau belajar tetap dengan sungguh-sungguh. Kami mau terus menekuni apa yang menjadi talenta kami, hobi kami Tuhan. Kami percaya, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut Tuhan, karena Engkau terus bersama dengan kami. Berikan Tuhan damai sejahtera-Mu untuk kami semua, adik-adik Tuhan di tempat masing-masing. Biar adik-adik bisa terus Tuhan beriman penuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama doa Bapa kami. Lipat tangan tutup mata, sikap doa yang baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin.